4 pemain keturunan dipastikan bakal proses WNI, siap main di ronde keempat. 2 striker berlabel timnas senior dikabarkan bakal gabung timnas Indonesia U23. Sen Patinama akhirnya dapat klub baru, resmi gabung klub papan atas Thailand. Timnas Indonesia 17 resmi panggil 9 pemain diaspora untuk mengikuti TC di Bali. Rafael Struyck dikabarkan sedang menuju Indonesia, fix gabung klub Liga 1. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sen Patinama disebut-sebut segera diperkenalkan Buriram United sebagai pemain baru. Pemain timnas Indonesia itu hampir pasti batal memperkuat tim Liga 1. Kabar Patinama itu dihembuskan oleh akun media sosial @siasiagol. Mereka menyebut XKSU Panther tersebut tidak akan merapat ke klub peserta Liga 1 2025-2026. Sen Patinama ke Buriram United, bukan ke Liga 1. Back Indonesia Sen Patinama resmi bergabung dengan Buriram United, mengakhiri rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga 1, kata akun tersebut. Buriram United memang belum secara resmi mengumumkan perekrutan Patinama sampai saat ini. Sang pemain juga tak berkomentar apapun mengenai rumor ke Liga Thailand. Transfernya dilaporkan akan diumumkan minggu ini, dengan konversi pers yang direncanakan. Tanggal pastinya masih belum dikonfirmasi, kata akun tersebut. Tak hanya itu, Patinama juga diinformasikan sedang merampungkan tahapan administrasi. Pesepak bola berdarah Belanda tersebut telah tiba di negeri Gajah Putih bersama dengan keluarganya. Sebelumnya Patinama dirumorkan akan bergabung dengan Bayangkara FC. Dengan kabar dari siasiagol, bisa dipastikan Patinama akan merumput di Liga Thailand. Ia ada satu liga dengan 2 kompetitornya, yakni Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan. Timnas Indonesia U17 memanggil 34 pemain untuk menjalani TC di Bali. Mulai 7 Juli hingga 10 Agustus 2025, mereka akan menjalani persiapan menghadapi ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Dari daftar yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U17 Novarianto, terdiri gabungan pemain-pemain lokal di klub-klub Liga Indonesia, seperti Persib Bandung, Madura United, Persija Jakarta, hingga Bali United. Selain itu ada juga beberapa pemain diaspora. Tercatat ada 9 pemain diaspora yang dipanggil oleh Novarianto. Mereka saat ini ada di tim-tim muda Eropa seperti Australia, Belanda, Italia, hingga Norwegia. Di antara pemain-pemain diaspora yang dipanggil diantaranya adalah Ezer Jacob, Vicker Muller, dan juga Leon Detroit. Selain itu ada juga Floris de Pechter, Noah Pohan, dan juga John Nagaseling. Lalu ada juga Azadin Ayub, Liston Hope, hingga Nicholas. TC Timnas Indonesia U17 ini menjadi kesempatan penting bagi pelatih untuk mematangkan strategi, membangun kemampuan tim, serta menilai kesiapan teknis dan juga mental pemain sebelum berangkat ke Qatar. Sebagai informasi, Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar, tepatnya pada tanggal 3 hingga 27 November 2025 mendatang. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama dengan 3 tim kuat, yaitu Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Menurut agenda, turnamen edisi ke-20 tersebut akan diikuti oleh 48 negara dengan format kompetisi yang mengusung babak penyisihan grup, runner-up, serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 32 besar. Timnas Indonesia terus berbenah, tidak hanya dalam taktik permainan, tapi juga dalam komposisi pemain. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain keturunan jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, Esko PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim.
Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul 4 nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi. Yang pertama ada Milana Jonathan. Pemain ini mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 31 laga. Ia disebut sebagai kandidat terdepan untuk dinaturalisasi. Yang kedua ada Laurin Ulrich. Gelandang muda 20 tahun tersebut memiliki darah Surabaya dari kakek neneknya. Musim ini ia mengoleksi 3 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan. Yang ketiga ada Jadon Osterwolde. Bek kiri 24 tahun tersebut berpostur 189 cm dan bisa bermain di posisi bek tengah. Yang keempat ada Pascal Schrick. Pascal Schrick adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds United yang baru saja promosi ke Premier League. Ia dianggap paling berpeluang segera membela timnas Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 Juli 2025 mendatang, berambisi menjadi juara di ajang tersebut. Perimbangan dua striker timnas Indonesia 23 pilihan pelatih Gerard Van den Bosch untuk ajang tersebut sangat layak dibedah. Skuad Garuda Muda arahan pelatih timnas Indonesia Gerard Van den Bosch telah memulai TC di Jakarta sejak 22 Juni 2025. Harapannya dengan persiapan yang matang bisa tampil maksimal di turnamen yang berlangsung hingga 29 Juli 2025 tersebut. Grup A dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Diyakini akan menjanjikan persaingan yang ketat. Menjadi tuan rumah, Indonesia harus memenuhi ekspektasi tinggi dan berusaha keluar sebagai juara. Turnamen akan menjadi panggung sangat penting bagi para pemain timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam rangka mempersiapkan tim terbaik, Gerard Van den Bosch memanggil 30 pemain untuk TC. Fokus utama Van den Bosch adalah menyusun tim yang solid dan juga siap bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Timnas Indonesia U23 telah memanggil 8 pemain yang akan ditempatkan di lini depan. 8 pemain ini terdiri dari 6 pemain sayap dan 2 striker murni yang akan menjadi tumpuan di lini serang Timnas Indonesia U23. 2 penyerang murni yang menjadi pilihan Van den Bosch adalah Hoki Caraka dan juga Chin Sullivan. Kedua pemain ini memiliki latar belakang dan juga pengalaman yang berbeda. Namun harapannya mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia. Hoki Caraka yang baru berusia 20 tahun sudah memiliki pengalaman berharga bersama dengan timnas Indonesia. Bahkan dia pernah mendapatkan panggilan pelatih sebelumnya Sintayong untuk memperkuat tim senior. Sebelumnya dia juga sempat mencicipi memperkuat timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Namun Hoki Caraka tidak lagi mendapat panggilan ke timnas Indonesia senior sejak pelatih Patrick Kluivert. Sementara itu, atmosfer timnas senior belum pernah J7 rasakan. Meskipun demikian, di usianya masih 19 tahun, J7 sudah menunjukkan sebagai pemain muda penuh bakat. Raven juga sebelumnya sempat membela timnas Indonesia U19 dan juga U20. Bahkan saat membela timnas Indonesia U19, ia berhasil membawa Garuda Muda menjadi juara. Sinyal manuver Persija Jakarta rekrut pemain timnas Indonesia akan terrealisasi. 1 pemain timnas Indonesia disebut bakal merapat. Sebelumnya sempat beredar bocoran akan ada 2 pemain diaspora timnas Indonesia yang merapat ke Persija Jakarta. Bocoran itu datang dari sosok penting fans Persija Jakarta, Jackmania. Sosok yang dimaksud tidak lain adalah ketum Jackmania, yakni Diki Sumarno. Dalam bocorannya, Diki Sumarno menyebut ada pemain diaspora timnas Indonesia yang berposisi sebagai penyerang dan juga bek yang akan merapat ke Persija Jakarta. Terkini ada 1 pemain diaspora timnas Indonesia yang dikabarkan bakal merapat ke Persija Jakarta. Pemain diaspora tersebut juga sesuai dengan bocoran yang disampaikan oleh Diki Sumarno. Adapun pemain yang dimaksud adalah penyerang timnas Indonesia Rafael Strijk. Kabar Rafael Strijk merapat ke Persija Jakarta diungkap oleh akun fanbase Instagram yakni Asian Red. From Semarang to Jakarta, Rafael Strijk akan datang ke Jakarta, tulis akun tersebut. Sebelumnya Rafael Strijk telah terindikasi bakal bergabung dengan Persija Jakarta. Hal ini tak lepas dari pernyataan pemilik mantan klub Rafael Strijk yakni Anindi Bakri. Bos klub Australia Brisbane Roar mengatakan hal tersebut. Bahkan disebutkan jika secara kualitas, sosok Rafael Strijk saat ini sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta. Rafael Strijk sekarang ini akan lagi di Brisbane Roar. Persija saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi kita bakal saling support, tapi boleh juga.
ujar Anindi Bakri. Seperti diketahui, Rafael Struijk saat ini masih menganggur. Patut dinantikan bagaimana kelanjutan kabar transfer antara Rafael Struijk dengan Persija Jakarta.